Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ibu minta maaf karena untuk pembelajaran kali ini kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran sebagaimana biasanya, tatap muka di kelas dan bisa berinteraksi secara langsung. Mudah-mudahan dengan adanya video ini sebagai media pembelajaran kalian bisa menjadikan kalian mudah memahami materi yang akan dibahas. Oke, kita langsung saja ke materi. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah materi mengenai termokimia. Mungkin kalian masih asing dengan istilah termokimia ini, tapi dalam hal ini kalian harus memahami terlebih dahulu makna dari termokimia itu sebenarnya apa. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa termokimia itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara kalor atau energi panas dengan reaksi kimia atau proses-proses yang berhubungan dengan reaksi kimia. Jadi di bab termokimia ini kita akan sering bertemu dan membahas mengenai kalor dan juga reaksi kimia, dan keduanya akan saling berhubungan. Nah, setelah itu kalian juga harus tahu nih, kenapa termokimia ini ada. Termokimia ini ada sebenarnya didasarkan dari hukum termodinamika 1, di mana hukum termodinamika 1 ini adalah hukum yang sebenarnya sudah sering kalian ketahui dan kalian baca mungkin ketika di SMP ataupun di mata pelajaran fisika. Hukum termodinamika 1 itu adalah kata lain dari hukum kekekalan energi, di mana hukum ini berbunyi bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Tetapi energi dapat berubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya itu adalah ketika kita mengatakan bahwa tubuh kita memiliki energi, apakah energi itu kita ciptakan? Tentu bukan kita yang menciptakan energi, tapi itu adalah adanya perubahan energi lain berubah menjadi energi gerak untuk kita. Kita mendapatkan energi itu karena kita mengonsumsi makanan. Nah, makanan yang kita konsumsi itu akan diubah bentuknya menjadi sebuah energi. Nah, energi itu akan diproses dalam tubuh kita sehingga energi tersebut akan berubah menjadi bentuk energi gerak. Sehingga dengan kata lain, ketika kita makan, makanan kita itu diubah menjadi sebuah energi dan energi tersebut diubah menjadi sebuah energi gerak, maka kita akan bisa leluasa melakukan gerakan-gerakan lain seperti berjalan dan lain sebagainya. Nah tentunya dalam hal ini dalam termodinamika itu sendiri, perubahan energinya itu didasarkan pada perubahan adanya hubungan antara sistem dan lingkungan. Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh lagi mengenai termokimia, kita juga harus tahu definisi dari sistem dan juga definisi dari lingkungan itu apa. Di mana sistem itu didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian yang sedang diamati. Sedangkan lingkungan itu adalah hal-hal yang di luar sistem dan dapat mempengaruhi sistem. Jelas ya? Kata kuncinya bahwa sistem itu adalah yang menjadi pusat perhatian. Kalau lingkungan adalah hal yang di luar sistem, maka ketika ada yang kita perhatikan, itu berarti sistem. Dan yang di luar yang kita perhatikan berarti itu lingkungan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu ketika kita mereaksikan suatu larutan, katakanlah di sini ada contoh larutan NaOH yang ditambahkan dengan larutan HCl, kita campurkan ke dalam suatu gelas kimia, maka dalam hal ini kita bisa langsung menentukan mana yang termasuk sistem, mana yang termasuk lingkungan. Oke, langsung saja kita tentukan mana yang termasuk sistem. Ternyata sistemnya adalah, karena sistem itu sekali lagi yang tadi, sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian
yang sedang diamati. Yang kita amati itu adalah campuran NaOH dan juga HCl. Maka otomatis sistemnya itu adalah NaOH yang dicampurkan dengan HCl. Nah, kemudian lingkungannya itu apa? Lingkungannya itu berarti yang di luar si larutan ini. Yang di luar larutan ini apa? Ada gelas kimianya, kemudian ada udara yang di luar. Nah, itu adalah termasuk lingkungan. Sekali lagi, sistemnya itu ada NaOH ditambah HCl, karena ini yang kita perhatikan dan kita amati, sedangkan lingkungannya itu adalah udara yang di luar dan gelas yang digunakan. Gelas ini, nih, seperti itu. Oke, jelas ya perbedaan antara sistem dan lingkungan. Setelah kita mengetahui pengertian dari sistem itu apa dan juga dari lingkungan itu apa, maka kita harus tahu juga bahwa ternyata berdasarkan interaksinya dengan lingkungan, sistem itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ada sistem terbuka. Nah, sistem terbuka ini adalah suatu sistem di dalam suatu wadah, tapi wadah tersebut dia dibiarkan terbuka begitu saja. Maka hal ini akan dapat memungkinkan terjadinya pertukaran energi dalam bentuk kalor atau panas dan juga pertukaran materi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita lihat saja bahwa ini tidak ada penutup apapun, maka debu pun bisa masuk ke dalam botol ini. Maka dalam hal ini pertukaran materi dan juga pertukaran kalor itu bisa terjadi. Kemudian yang kedua ada sistem tertutup. Sistem tertutup ini adalah suatu sistem yang menggunakan tutup di mana ini hanya memungkinkan terjadinya pertukaran kalor saja. Karena ketika ini kita lihat bahwa dia menggunakan tutup, tidak akan seperti ini, tidak akan ada materi yang keluar masuk. Kecuali kalau yang terbuka, kalau yang tertutup kan nggak ada celah buat keluar masuk materinya gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir ada sistem terisolasi. Sistem terisolasi ini adalah sebuah wadah yang benar-benar terisolasi sehingga tidak ada kemungkinan terjadinya pertukaran kalor dan juga pertukaran materi. Contohnya apa? Contohnya itu adalah kalau dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita gunakan yaitu termos. Kita tahu bahwa termos itu dalam beberapa jam dia bisa bertahan panasnya. Karena itu dia terisolasi dan tidak adanya pertukaran kalor dan juga materi seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas reaksi eksoterm dan juga reaksi endoterm. Apa kaitannya dengan sistem dan lingkungan? Tentu sangat ada kaitannya, karena tadi juga kita sudah bahas ketika di dalam suatu sistem, jenis-jenis sistem itu ada yang melakukan suatu pertukaran kalor dan juga ada yang melakukan pertukaran energi. Tentunya pertukaran kalor itu sangat berkaitan dengan reaksi eksoterm dan endoterm. Langsung saja, yang pertama reaksi eksoterm, di mana reaksi eksoterm itu adalah reaksi yang melepaskan kalor. Reaksi yang melepaskan kalor digambarkan seperti ini, di mana ada sebuah sistem, ketika dia bereaksi maka dia akan melepaskan kalor ke lingkungan. Ini lingkungannya, ini sistemnya. Sistem melepaskan kalor ke lingkungan ditandai dengan panah yang keluar. Oke, dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya ada beberapa contoh yang sering kita temukan. Di antaranya adalah ledakan bom, kemudian pembakaran kembang api, lalu pembakaran kayu bakar. Pembakaran kayu bakar ini mungkin sering kalian temukan atau kalian alami ketika kalian melakukan api unggun. Api unggun itu menggunakan pembakaran kayu. Nah, pembakaran kayu di sana itu adalah sebuah sistemnya. Ketika dia melepaskan kalor ke lingkungan, lingkungannya itu adalah udara, maka udaranya itu akan menjadi panas. Maka kita yang berada di lingkungan itu akan merasakan panas yang dihasilkan dari pelepasan kalor dari pembakaran kayu bakar tersebut. Lalu untuk contoh persamaan reaksi eksoterm itu sendiri seperti apa?
Nah, contoh persamaan reaksi eksoterm itu yang contohnya ada 3H2 atau hidrogen dalam bentuk gas yang kita reaksikan dengan nitrogen dalam bentuk gas dan akan menghasilkan 2NH3 atau amonia. Nah, di sini entalpinya itu atau energi yang dilepaskannya itu sebanyak 92 kJ. Jadi, negatif di sini itu menandakan bahwa reaksi tersebut melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Kemudian, yang kedua, ada reaksi endoterm. Reaksi endoterm ini berarti kebalikan dari reaksi eksoterm, di mana reaksi endoterm itu adalah terjadinya penyerapan kalor. Digambarkan seperti ini, adanya sistem yang dia menyerap kalor dari lingkungan, panahnya itu ke dalam, seperti itu. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya itu seperti apa? Contohnya itu adalah reaksi fotosintesis, kemudian pelarutan urea dalam air, lalu pembuatan es batu. Nah, di sini reaksi endoterm ditandai dengan ketika kita mereaksikan suatu senyawa, maka dinding dari gelas kimianya itu akan terasa dingin ketika kita sentuh. Dan kita tahu juga bahwa ketika pembuatan es batu yang awal mulanya itu dalam bentuk cair, dia menjadi membeku. Nah, itu terjadinya penyerapan kalor dari sistem oleh sistem dari lingkungan, seperti itu. Contoh dari persamaan reaksi endoterm itu adalah di mana kita akan memecahkan NH3 menjadi 3H2 ditambah N2 atau nitrogen. Dan energi yang digunakan untuk melakukan penyerapan kalor itu sebanyak 92 kJ. Jadi positif di sini dia menandakan bahwa reaksi ini menyerap kalor dari lingkungan, seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai entalpi, di mana entalpi itu adalah energi kimia yang terkandung dalam sistem. Dan juga entalpi itu tidak dapat diukur, tapi yang dapat diukur itu adalah perubahan entalpinya. Perubahan entalpi itu apa? Perubahan entalpi itu menunjukkan banyaknya kalor yang diserap maupun yang dilepas dalam suatu reaksi. Langsung saja ke contoh reaksinya. Semisal ada reaksi antara zat A dan zat B, maka dia akan menghasilkan zat C dan juga D. Dimana yang kita ketahui bahwa yang di sebelah kiri itu, yaitu zat A dan B itu sebagai reaktan atau yang bereaksi. Dan yang di sebelah kanan dari panah itu adalah produk, hasil dari reaksi. Maka ketika kita akan mengetahui atau ingin mengetahui perubahan entalpinya atau delta H, kita bisa menghitung dari entalpi produk, berarti entalpi yang di sebelah sini, dikurangi dengan entalpi reaktan, entalpi yang di sebelah kiri. Dari mana kita mengetahui entalpinya? Entalpi itu dapat kita ketahui di data. Jadi ketika nanti ada soal, maka entalpi masing-masing pun akan diketahui dalam soal. Kita tinggal mengoperasikan untuk mengetahui perubahan entalpi itu berapa. Oke, selanjutnya, karena tadi juga kita menyinggung entalpi itu ada di reaksi eksoterm dan endoterm, maka di sini dipertegas lagi bahwa bila entalpi produk lebih besar dari entalpi reaktan, maka delta H-nya itu akan positif, yang berarti dia akan menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Sebagaimana yang kita tahu tadi bahwa ketika menyerap kalor itu berarti termasuk reaksi endoterm. Nah, maka bila
entalpi reaktan itu lebih besar daripada entalpi produk, maka delta H atau perubahan entalpinya itu akan negatif, yang berarti adanya pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan, yang berarti ketika delta H-nya negatif ini adalah termasuk dari reaksi eksoterm, seperti itu. Semoga materi apa yang Ibu sampaikan bisa dimengerti. Bila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di komentar atau misalkan via WhatsApp pun diperbolehkan. Nah, untuk reviewnya ada sedikit oleh-oleh. Selesaikan soal dalam LKS halaman 29, 30, dan 31 pada nomor 1, 3, 5, 12, 13, 14, 17, dan 18. Jelas ya, halamannya ini, nomor yang harus dikerjakan ini. Oke, semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.